Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil, ya kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang, ya. Makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut. Ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo, data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut, gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Karena itu IPW mengatakan evaluasi. Ternyata evaluasinya adalah pembubaran. Ya. Jadi Pak Sigit melihat ini kalau tidak dibubarkan problem. Juga Sambo dicopot, setelah nonaktif dia dicopot, ya. Nah, dalam proses penanganan perkara ini, apakah perkara ini jelas atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, perkara itu tidak jelas. Termasuk Rahma, nggak Rahma ya. Saya. Ya saya bicara. Ini jelas Bapak-bapak ibu itu. 3 klaster ya. 3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua komisi kode etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri, ya. Pak Doviri, dia tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak MS itu Pak Doviri, tegas PTDA. Pak Intelkam juga sebetulnya, ya. Saya dapat informasi, Pak Intelkam juga yang menginformasikan pada Presiden. Jadi kalau Presiden tidak bicara 4 kali, ini belum tentu kelar jalan perkara ini, ya. Tidak akan terbentuk proses pemeriksaan karena apa? Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil, ya kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang, ya. Makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut. Ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo, data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut, gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ya, saya punya data itu, ya. Punya kartu trufnya. Jadi inilah, kasus ini berjalan on the track atau tidak? On the track, Pak. Bisa lama aja, Pak ya? Apa? Lama aja. Tidak lama, jangan salah. Ada nggak yang melapor ke polisi 6 bulan, setahun belum selesai? Banyak. Problem utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse. Berkeberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse.
Kalau tidak dibentuk tim khusus dan presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Ya, jadi oke. Karena kasus ini berjalan on the track, ya. On the track kenapa? Sambo peristiwa pidana tanggal 8. Kegelapan terjadi sampai terbuka terang ketika Baradae menyatakan mencabut kuasa, ya, kemudian memberikan keterangan terbuka. Memang penyidik itu tidak bisa memaksa sebelum Baradae mencabut, dia tidak bisa ngebukin Baradae. Karena dalam satu proses penyidikan harus dihormati hak tersangka, termasuk hak Sambo. Ya, ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tidak hanya berbicara dengan prasangka. Kalau kita mau memperkuat pembelaan dalam kasus-kasus publik yang menarik perhatian publik, kita harus membangun satu civil society yang memiliki kemampuan pengorganisasian advokasi yang kuat. Kita tidak dengan prasangka, kita tidak dengan misleading, gak bisa dong. Kilometer 50. Ya, itu tidak ada pengorganisasian yang kuat, ya, gitu loh. Karena dilawan negara, ya, yang tahu akan kita lawan. Oleh karena itu kekuatan kita harus seimbang. Penggunaan asas legalitas, penggunaan proses-proses hukum sebagai pembenaran akan digunakan. Ya, tidak dengan cukup dengan narasi, investigasi, ya, kemudian publikasi, kemudian advokasi yang terstruktur, ya. Ini yang saya lihat lemah dalam pengorganisasian. Saya 30 tahun bergerak di soal advokasi, sejak masih kuliah sampai hari ini. Tidak pernah meninggalkan jalan itu. Makanya, ketika kita melihat satu fenomena, cara berpikir saya berbeda. Gitu loh. Oke ya, saya lanjut. Perkara ini kan kemudian terbuka. Ketika sudah terbuka, maka penyidik kemudian cepat bergerak. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus, ya. 5 Agustus terbuka, Sambo kemudian ditangkap di Patsus dan hari Sabtu tanggal 7. Maka ini berjalan berapa? 7 sampai 7 September sebulan. Sekarang tanggal 2 bulan itu sesuatu yang wajar. Saat ini pengembalian berkas perkara sudah P19 2 kali, ya, sudah dikembalikan. Tanggal 14 September. Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas, mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini, ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Lepas demi hukum dari tahanan. Perkara ini tetap berjalan. Kita berhitung, Sambo kalau tidak salah ditahan, ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Ditetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari. Ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21 berapa? Sudah lewat 2 bulan, ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14, 70, 85, ya, 85 hari, maka diminta melengkapi. Kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan dikeluarkan, ya. Oke, ya, jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus yang para senior itu berhasil, bisa, ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusahaan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto, ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice.
Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut di-copy ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuan lah Sambo ada di lokasi. Yes. Ya. Kan isunya dia ada PCR di luar. Isu yang PCR di luar juga nggak benar gitu ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar, ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Yes. Ya, jadi begitu. Tetapi batas demokrasinya adalah hukum. Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT, ya. Dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah. Wis. Ya, Laporkan FS. MS enggak lah, ya. Yes. YS enggak, ya. Jadi oke. Jadi itu kasusnya. Nah, sekarang kembali kepada soal ini flight pesawat terbang itu. Kita juga punya data. Waktu setelah kita kerja, nah informasi masuk, ya. Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker 900 XP, kemudian penyewaannya operatornya PT ACAM, ya, kita dapat. Yang membayarnya siapa? Kita juga baru dapat, ya. Tidak seperti yang memang dirilis, ya, RBT. Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongannya Pak Kamarudin. Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi 2 tahun yang lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW. Waktu itu ketuanya Bang Meta. Ya, kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium. Biaya penyewaan pesawat paling murah 175 juta sekali trip, bolak-balik 350, ya. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi, ya. Oleh karena itu, kerangka yang disampaikan oleh IPW, kalau Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa kami akan usut soal konsorsium 303. IPW menyodorkan informasi, ya, registrasi pesawat, operatornya, jenis pesawat, ya, dan siapa pembayarnya nanti bisa ditanya. Jadi seperti itu. Nah, soal Satgasus, dengan 5 alasan itu Satgasus dibubarkan. Memang Satgasus ini potensi penyimpangannya besar, ya. Oleh karena itu dibubarkan. Itu dulu.